Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 8 saham akumulasi yang menarik untuk dipantau. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi yang pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham MPMX, di mana MPMX sudah cukup menarik ya untuk pergerakan harganya dan terlihat tanda-tanda bullish reversal, terutama di penutupan hari Kamis lalu dan perdagangan 3 hari sebelumnya. Di sini MPMX sudah mulai terlihat guys ya tanda-tanda reversal. Jadi penutupan kemarin itu ada kenaikan 0,5% di level Rp965 per saham dan kita lihat mulai ada akumulasi kembali guys ya, terutama dari investor asing. Jika kita perhatikan untuk saham MPMX ada net buy ya guys ya, terutama untuk 4 hari perdagangan terakhir, yaitu di tanggal 23 Juni net buy 1,4 miliar, sedangkan di tanggal 24-nya ada net sell ya 1,1 miliar. Lalu tanggal 25 net buy 2M dan terakhir tanggal 26 kemarin itu net buy 1,3 M. Jadi untuk saham MPMX ini kita nilai memang sudah cukup oke ya untuk buy on weakness, dan teman-teman yang mungkin ya mau coba re-entry kembali nih untuk saham MPMX ataupun mungkin ya mau averaging down karena kemarin sudah dapat dividen juga. Jadi kalau teman-teman minus ya karena dividen trap itu sebenarnya hal yang wajar. Tapi sebagaimana mestinya teman-teman memanfaatkan peluang dalam kondisi harga saham turun ya setelah pembagian dividen, setelah dividen trap, itu seharusnya teman-teman punya porsi ya, jadi mengatur money manajemennya untuk bisa ya membeli lagi saham tersebut di harga bawahnya, karena tentunya saham dividen ya dan juga saham-saham yang sudah terkenal nih rutin bagi dividen, maka lebih baik teman-teman melakukan averaging down saja gitu ya. Setelah adanya dividend trap, teman-teman averaging down next year ya, di tahun berikutnya teman-teman akan mendapatkan dividen kembali. Ya, tentunya dengan average yang nantinya akan turun juga ya. Kalau misalnya teman-teman averaging down terus, pasti harga average akan turun, dan ketika ada kenaikan nih menjelang dividen, ya menjelang musim dividen kan biasanya harga sahamnya naik tuh ya. Nah, biasanya teman-teman nanti akan bisa cuan juga dari capital gain. Dan terus menerus ya guys ya, invest beberapa tahun sampai teman-teman nanti ibaratnya sudah apa ya, sudah tertutup ya dari dividen, dan kalau diibaratkan itu mendapatkan saham gratis ya kalau direinvestasikan lagi. Jadi dapat dividen dari MPMX, teman-teman belikan lagi ke saham MPMX-nya. Oke, jadi untuk saham yang satu ini memang saham yang rutin bagi dividen, jadi resikonya adalah penurunan. Ya, ketika terjadi dividen trap, yaitu di ex-date dividennya pasti akan terjadi gap down seperti ini, senilai dengan dividen yield yang diberikan atau yang dibagikan oleh perusahaan tersebut. Dan itu adalah hal yang wajar. Teman-teman yang mungkin masih pemula agak kaget nih, kenapa sih harga sahamnya turun padahal kan saya baru dapat dividen gitu ya, dan akan dapat dividen nanti di payment date. Nah, ini memang biasa terjadi ya. Dan biasanya teman-teman yang sudah paham ya terkait dengan saham dividen, biasanya mereka memilih untuk jual di harga tinggi, guys. Jadi misalkan ini berapa nih, guys? Ya kita coba lihat dulu ya. Misalkan ya yieldnya ini sekitar 11% lah ya untuk MPMX. Nah, kalau teman-teman yang sudah senior, biasanya mereka itu sudah paham, oh ini musim dividen, saya akan kumpulin saham-saham yang terkenal ya, rutin bagi dividen, dan ketika mereka dapat 20%-an seperti ini, nanti akan dibandingkan guys dengan dividen yield-nya. Oh, dividen yield saya mungkin hanya dapat 11%. Nah, biasanya mereka buy low, sell high, dapat cuan 21%. Setelah dapat cuan 20% lebih, mereka akan nanti beli lagi di bawah gitu ya, akan beli lagi di bawah. Kapan naiknya? Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Ya, lebih lambat kalau misalkan nanti sampai tahun depan gitu ya, sampai pembagian dividen lagi baru naik pun ada juga ya yang seperti itu. Tapi ya semoga saja beli di setelah X date ya, teman-teman nanti bisa cuan cepat ya. 1-2 bulan bisa naik lagi ya, itu harapan kita juga. Jadi seperti itu ya, ada yang jual di kumdet, ya ada yang jual di harga tinggi yang menunggu patah tren. Mereka tidak ambil dividen ya karena yieldnya kan hanya 11% dibandingkan dengan capital gain 20%, itu lebih menguntungkan ya. Nanti mereka akan cari lagi di harga bawah seperti itu. Next kita bahas Pani guys ya. Pani beberapa hari ini cukup sideways ya. Memang menunjukkan tanda-tanda reversal ya guys ya di tanggal 16 ya terutama, dan juga di tanggal 18. Nah, ini sebenarnya sudah terlihat ya tanda-tanda bullish reversal dari Pani, di mana Pani kan sebelumnya juga turun cukup dalam nih ya, apalagi diisukan ya terkait dengan perang tarif,
Lalu juga kemarin yang baru ini terjadi adalah perang Timur Tengah gitu ya. Jadi saham PANI-nya sempat merosot ya. Dan kita lihat akumulasinya mulai terlihat lagi terutama dari domestik, tapi ternyata investor asing juga mulai akumulasi saham PANI, guys. Jadi untuk PANI sendiri, ya jika kita perhatikan PANI ada net buy 570 jutaan. Ya meskipun terbilang kecil ya di tanggal 26 kemarin, tapi net buy yang cukup oke itu di tanggal 24 Juni ya mencapai 5,6 M. Meskipun juga di tanggal 25-nya ada net sell 12,7 M. Jadi gimana Kak secara money flow? Memang asingnya belum banyak masuk ya, tapi ini akumulasinya sudah cukup besar dan akumulasi ini dari domestik ya, bukan dari asing ya. Asingnya hanya tipis-tipis saja. Tapi semoga nanti PANI juga bisa rebound lagi sehingga teman-teman yang trend following di PANI itu bisa cuan lagi ya guys ya di bulan Juni atau di Juli bulan depan ya. Biasanya sih Juli Agustus itu bagus ya. Juli Agustus nanti September mungkin akan mulai goyah lagi ya. Juli Agustus biasanya bagus ya untuk seasonnya. Jadi teman-teman perhatikan nih saham-saham yang sedang terdiskon dan yang sudah naik waktunya take profit, yang masih terdiskon berarti waktunya entry. Next kita bahas juga saham BRIS ya guys ya. Untuk BRIS sempat turun lagi ya kemarin dari area 3 ribuan. Turun lagi sampai di 2400 di support pertamanya. Dan kita lihat ya mulai ada tanda-tanda reversal lagi nih, mulai naik lagi. Terakhir naik 1,18% close di 2580. Dan kita lihat ada akumulasi juga terutama dari ZP, BB dan DH ya. Meskipun kalau misalnya kita lihat ya ada BK dan AK yang terpantau net sell ya. Tapi jika kita perhatikan untuk BRIS secara value transaction dari foreignnya itu bagus ya guys ya, ada net buy 13,9 miliar. Jadi untuk BRIS sendiri juga sebenarnya potensinya cukup oke ya, meskipun tentu saja nanti akan retest lagi ya di resistennya, apakah akan jebol resisten atau dia akan mantul lagi ke bawah gitu. Tapi yang kita harapkan adalah breakout resisten ya agar BRIS bisa melanjutkan kenaikan. Saya cukup optimis besok saham bisa menghijau ya. Kenapa? Karena rupiah kita kemarin itu cukup kuat guys di 16.204 rupiah per 1 USD ya. Jadi untuk saham-saham perbankan, big banks ya mungkin kita akan pantau juga ya. Terutama tadi saham BRIS juga. Nah selanjutnya adalah BJTM. BJTM juga kita lihat mulai oke. Di tanggal 26 Juni kemarin ada kenaikan 2,10% di level Rp486 per saham. Jadi sebenarnya bukan hanya big bank saja ya, tapi bank second liner juga menarik nih untuk dipantau karena memang rata-rata ya setelah pembagian dividen harga sahamnya ini belum kembali naik. Jadi untuk BJTM ada akumulasi, tapi akumulasinya ini bukan dari asing tapi dari domestik. Ada CC dan NI ya yang akumulasi di sini, dan kita lihat untuk asingnya mencatatkan net sell 1,9 miliar untuk BJTM. Kita lanjut ke GGRM. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, Kak, GGRM apakah masih bagus untuk dibeli atau tidak? Apakah sudah murah atau tidak? Nah, jadi sebenarnya gini ya, untuk meminimalisir resiko, teman-teman bisa menggunakan potensial risk and reward 1:2. Kalau lebih dari itu berarti bagus gitu ya. Lebih bagus ya kalau misalkan potensi kenaikannya itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan potensi resiko penurunannya. Nah, misalkan kita ambil ya guys ya di area support terdekat yaitu di sekitar 8.600. Ini kan hanya sekitar 4,8%. Ini resikonya. Ya, berarti confirm dia patah tren itu jika jebol di bawah 5%. Di atas 5%. Kalau misalkan dia turun 6%, 7%, nah berarti kan dia sudah jebol support alias ini ada potensi untuk penurunan yang lebih dalam lagi gitu ya. Karena kan pattern utamanya ini sebenarnya masih downtrend. Tapi kalau misalkan kalian melihat bahwa ada potensi untuk naik dan kenaikannya bahkan lebih tinggi ya, 2 kali lipat, maka ini adalah saham yang menarik untuk buy on weakness karena kalian sudah dekat nih dengan zona support. Saya tidak mau stop loss di 7%, Kak. Saya maunya stop loss di 5%, itu tidak masalah karena ini kan dia supportnya di 4,5% ya guys ya, di sekitar 8.600 ya. 8.600. Nah, ini kan di sekitar 4%. Jadi kalau misalkan turun 5%, ya teman-teman stop loss saja itu tidak masalah gitu ya. Toh kita pun melihat ya bahwa potensi dari area high yang bisa dicapai oleh GGRM itu lebih tinggi. Jadi potensial rewardnya itu lebih besar ya guys ya, rasionya lebih besar. Targetnya di 17%. Ini untuk resisten terdekatnya
ya guys ya, setelah MA50 ini kan MA50 di 7%. Nah, lalu resisten yang kita lihat adalah di 17% dan next di MA150 25%. Jadi potensi keuntungannya lebih besar gitu ya dibandingkan dengan resikonya. Lalu yang menarik dari GGRM ternyata ada akumulasi ya guys ya, dari AI, SQ, dan asing mulai masuk nih 953 juta. Ya, semoga saja GGRM nanti akan ada kenaikan lagi nih, meskipun mungkin ya tidak akan terlalu tinggi, tapi setidaknya kita bisa trend following di GGRM. Lanjut ke CTRA ya guys ya, untuk properti. Nah mungkin boleh saya katakan sih untuk jangka pendek dulu aja ya. Kenapa untuk properti ini jangka pendek? Ya kecuali tadi Pani mungkin yang saham-saham Konglok lainnya juga. Untuk properti, karena ekonomi Indonesia ini kan masih kurang oke ya sebenarnya ya. Pendapatan masyarakatnya sedang tertekan gitu guys ya. Lapangan kerja juga sedang sulit. Ya jadi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar nanti akan bisa mendapatkan revenue di tahun ini gitu ya untuk perusahaan-perusahaan properti. Nah, saya agak cukup pesimis ya terkait dengan hal itu karena belum ada perbaikan ya dari sisi pemerintah itu sendiri terkait dengan ekonomi negara Indonesia ya terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi saya cukup pesimis terkait hal itu, tapi ya semoga saja nanti akan ada teknik rebound ya. Sejauh ini asing juga masih net sell. Kita lihat ada akumulasi dan ini akumulasinya pure dari domestik, sedangkan asingnya itu net sell, guys. Jadi kalau misal kalian perhatikan, CTRA itu masih di net sell 8,7 miliar di tanggal 26 kemarin ya. Jadi untuk CTRA dan mungkin saham properti lainnya BSDE, lalu ada SMRA ya kalau misalkan ada kenaikan ya kita akan manfaatkan itu untuk jangka pendek dulu. Kalau untuk jangka panjang mungkin kita lebih memilih ke perbankan dan batu bara gitu ya. Jadi untuk saham-saham lain ya mungkin ada teknik rebound kita bisa manfaatkan untuk trend following tapi cuan jangka pendek kalau menurut saya seperti itu. Maksudnya gimana ya, kita, take profit kalau nanti, tiba-tiba saham yang kita belinya naik gitu ya, seperti CTRA, BSD, Pewon, dan lainnya tiba-tiba naik ya kita akan take profit. Tapi kalau misalnya masih naik ya take profitnya bertahap aja ya, biar nanti teman-teman dapat harga tertingginya. Lanjut ke Telkom guys, Telkom juga masih cukup oke sebenarnya ya meskipun fundamentalnya ya kita tahu lah ya ada penurunan, tapi untuk Telkom ternyata di hari Kamis lalu ya penutupan naik 3,4% di level Rp2.710 per saham. Ada akumulasi juga terutama dari BKZ, PRX dan DR ya jadi Telkom ini diakumulasi oleh investor asing ya 85,2 M. Ini kan cukup besar ya. Jadi teman-teman bisa pantau Telkom dan beli di bawah 2.800 saya rasa masih oke untuk trend following tentunya. Ya jadi pembatasan resikonya teman-teman bisa di sekitar MA50 ya di 2.650 sampai di 2.600-an. Next kita bahas Unilever. Untuk Unilever hari ini di hari Kamis kemarin ya, ada kenaikan 0,3% di level 1460. Unilever juga saya rasa untuk jangka pendek dulu aja ya. Kita memanfaatkan teknik rebound-nya saja. Akumulasinya oke, terutama dari domestik ya. Sedangkan asingnya masih ada net sell 2,8 miliar. Jadi akumulasi ini datangnya dari domestik ya, bukan dari asing. So, semoga besok IHSG rebound dan juga bisa membuat saham-saham IPO naik terus dan cuan ya guys ya. Jadi kita mungkin akan coba ya membeli saham-saham IPO dan ya saya doakan semoga teman-teman juga cuan ya baik itu beli saham IPO ataupun saham reguler dan yang tentunya kita harapkan besok IHSG naik ya karena kalau misal kita lihat ya guys ya Dow Jones mulai naik ya Hang Seng turun ya dan ya pokoknya semoga bisa rebound lah ya. Oke guys, IHSG ya kemarin naik 0,9%, tapi asingnya sih kita pantau sih masih net sell ya. Semoga kembali masuk lah ya, kembali net buy agar saham perbankan big banks dan saham lainnya pun bisa ikutan naik juga ya karena akumulasi asing. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching.